Tadi juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam semuanya. Untuk pertemuan pertama manajemen desain hari ini, ya kita akan memberikan satu gambaran umumnya saja terlebih dahulu. Sembari kita juga mendiskusikan apa yang akan kita lakukan di semester ini. Ya. Namun sebelumnya, ya supaya absensinya silahkan kalian nyatakan kehadiran kalian di chat ya, di chat, silahkan di chat. Rizky hadir, Aulia hadir, Dewi tulis di chat ya. Nanti ini ada rekamannya di chatnya. Ya. Nah, ini Rizky yang sudah absen, silahkan Aulia, Arni, Dewi di chatnya. Ini sudah, Aulia, Dewi, silahkan di chat ya. Kemudian nanti kalau Pak Edi diskusi, tanya, kalian tampilkan videonya ya. Mungkin kalau untuk penjelasan Pak Edi kalian bisa off-kan untuk menghemat kuota ya. Tapi kalau untuk nanti diskusi ya tentu ada ya biar interaktif hadirkan. Karena nanti yang direkam adalah yang mereka bicara ya. Itu yang muncul adalah videonya. Baik, mata kuliah kita adalah manajemen desain. Ya, ini ada dua kata, manajemen dan desain. Ya. Coba sekarang Pak Edi ingin semuanya. Menurut kalian, ya pertanyaannya. Menurut kalian nanti semuanya jawab. Ya. Waktu jawab aktifkan videonya. Apa yang kalian ketahui tentang desain? Kamu jelaskan. Nah, silakan. Dimulai dari siapa dulu? Pertanyaannya adalah apa yang kalian ketahui tentang pengertian desain? Yuk. Semuanya jawab ya. Silakan. Siapa dulu? Ya biasanya ladies first. Nah, ini karena laki-lakinya satu. Ya Rizky. Terus. Tentang manajemen desain ya Pak. Desain saja. Apa? Tentang desain. Nah, desain itu. Rizky, videonya diaktifkan. Gimana Pak? Videomu diaktifkan supaya wajahmu muncul dalam jangan agak putus-putus nanti nggak apa-apa Pak. Ya nggak apa-apa. Coba. Nanti masih loading. Kelihatan. Tes. 1, 2, 3. Masih masuk Pak. Ini kok yang muncul. Tes. Masuk. Tentang desain. Desain itu kayak gimana ya? Ya kayak kita mencurahkan ide dalam suatu konsep. Gimana ya? Misalnya kita menuangkan ekspresi dalam suatu itu. Misalnya kayak desain layout, desain interior, kita kan mengatur sesuka hati kita dengan kreasi kita. Dengan ilmu-ilmu dan konsep dan dan dasar yang udah kita pelajari sebelumnya. Jadi desainnya ya kurang lebih begitulah Pak kata-katanya. Tes.
Tes. Halo. 1, 2, 3. Desain itu Tes. makanan apa sih? Poinnya apa? Poinnya. Desain menurut kamu adalah? Pokoknya kita cara kita berkreasi dengan menata suatu bidang atau bidang bisa geometri, bisa apa. Kemudian kita menata, berekspresi dengan cara menata suatu bidang. Kurang lebih begitu, Pak. Ya, jadi lebih kepada suatu Eh, karya atau suatu apa? Iya, Suatu ya karya. dengan kita berkarya itu kan termasuk, ya bisa masuk ke dalam desain juga. Kita melukis kan masuk ke dalam desain juga. Oke, ini dari Rizky. Terus kemudian Aulia, silakan Aulia. Menurut Saya kamu? matikan lagi ya, Pak ya. Ya, Pak. Kalau menurut saya, desain itu proses berkreasi untuk menciptakan suatu karya yang baru, Pak. Maaf, Pak, itu punya Pak Edi masih mau jemut. Ya, sekarang gilirannya Arni. Nah, menurut kamu apa desain itu, Arni? Sebelum Pak Edi menerangkan tentang desain, menurut Arni bagaimana? Masih mau jemut, Arni. Menurut saya desain itu sebuah pola rancangan yang menjadi dasar pembuatan sebuah objek, memperhatikan aspek estetika dan fungsinya, Pak. Maaf, Pak, masih mood. Ya, ya, ini masih sama. Kalau Arni juga desain dalam pengertian suatu rancangan, suatu karya. Oke, kalau Aulia tadi proses. Sekarang Umi. Silakan Umi. Kalau menurut saya, yaitu suatu rancangan atau proses merancang suatu benda agar menjadi sebuah karya yang mempunyai nilai, Pak. Masih di mute, Pak. Dewi, silakan. Nah, tadi Umi terakhir, Dewi. Kalau kalau desain itu menurut saya gagasan atau ide yang dituangkan dalam rancangan hingga menjadi sesuai yang diinginkan. Nah, gagasan atau ide dituangkan dalam rancangan untuk mencapai sesuai dengan yang diinginkan. Nah, semuanya ternyata masih ada dua hal yang dikemukakan tadi. Memahami desain sebagai sebuah karya, sebuah rancangan, sebuah bentuk. Ya. Kemudian yang keduanya adalah desain sebagai sebuah proses. Tapi ternyata tidak hanya seperti itu. Nanti kita akan bahas lebih jauh ya. Ini dari diskusi kita tadi terungkap baru dua. Ya. Jadi sebenarnya, nah, karena kita memahami bahwa desain sebagai sebuah karya, ya, ini adalah sebuah bentuk dari seni modern. Ya. Jadi desain sebagai sebuah
karya merupakan bentuk dari seni modern. Zaman dahulu barangkali orang belum mengenal istilah desain, ya kan? Tapi orang sudah menggambar. Bahkan sebenarnya orang sudah mendesain. Orang membuat pakaian, orang membuat bahkan perkakas-perkakas, membuat kapal. Di zaman prasejarah, manusia ini tidak bodoh. Fakta-fakta di dalam lukisan-lukisan prasejarah, terutama yang ditemukan di Nusantara ini ya, di daerah Sulawesi, ya. Itu ada lukisan dinding gua, lukisan gua prasejarah. Gambarnya memang sederhana. Beberapa gambar orang-orang prasejarah ini kan menggambarkan kehidupannya di lukisan-lukisan. Maka di situ ada lukisan dinding, ada bentuk-bentuk kapal. Ternyata desain kapalnya, ya, perahunya itu beragam, bermacam-macam. Ya, ada perahu yang dengan menggunakan apa namanya? Menggunakan dayung. Ya. Perahu menggunakan dayung. Ya. Ada perahu yang menggunakan layar. Bahkan layarnya ada yang kotak, ada yang miring. Itu gambar-gambar prasejarah. Ada yang bercadik, ada yang menggunakan cadik di kanan kiri perahunya itu. Gambar-gambar prasejarah. Itu artinya apa? Perancangan perahu prasejarah itu dirancang dengan desain yang berbeda-beda. Dengan bentuk yang berbeda-beda. Tentu konsekuensinya teknik dari proses perancangannya juga berbeda-beda. Mereka telah mengetahui berbagai teknik atau cara membuat perahu yang memiliki fungsi yang berbeda-beda. Perahu untuk menyusuri sungai beda dengan perahu yang untuk mengarungi samudera. Jadi kalau kita mengenal lagu Nenek Moyangku Orang Pelaut, itu sebenarnya betul. Sejak zaman prasejarah pun masyarakat di Nusantara ini memang orang pelaut yang mampu menciptakan layar, yang mampu menciptakan perahu, yang mampu menciptakan teknologi maritim yang bisa memenuhi kebutuhan mereka. Disitulah proses desain sebenarnya terjadi, walaupun ilmu tentang desain modern ini belum dideklar ilmunya sebagai sebuah ilmu desain. Ya. Tapi ternyata orang prasejarah pun sudah mendesain. Namun di dalam istilah sebagai ilmu desain itu, desain ini pengertiannya sebagai ilmu seni modern, ya, tentang seni modern, ya. Kita mengenal ada beberapa bentuk-bentuk desain, desain interior, ya, desain fashion, ya. Itu seni-seni modern yang terlepas dari kategori yang dikatakan sebagai seni, kebalikannya seni tradisional. Ya. Tradisional. Seni masa lalu. Nah, tapi ternyata desain tidak hanya sebagai sebagai bentuk, tapi juga desain sebagai problem solving. Nah, jadi tadi dikatakan, beberapa dari kalian mengatakan bahwa desain itu untuk memenuhi kebutuhan manusia, untuk memenuhi yang diinginkan. Diinginkan siapa? Ya, yang diinginkan manusia. Kenapa dia ingin? Karena desain itu menjadi problem solving. Ya. Desain menjadi problem solving, memecahkan masalah-masalah kehidupan manusia. Contoh baju. Ya. Baju itu untuk musim dingin, ya, dengan untuk musim panas kan desainnya berbeda. Nah, maka para desainer merancang baju untuk memenuhi kebutuhan menahan hawa dingin, ya, menutupi tubuhnya dari terpaan
hawa dingin, maka dirancangkan baju untuk musim dingin. Dan baju itu memecahkan masalah ketika musim dingin tiba. Baju itu tidak akan dipakai pada musim panas karena menjadi masalah. Orang sumuk, gerah. Coba bayangkan di musim panas orang pakai baju musim dingin. Nah, tentu dia bukannya memecahkan masalah, menjadikan masalah. Dia berkeringat, ya, sumuk, gerah, tidak nyaman. Ya. Tapi diciptakanlah desain yang memecahkan masalah ketika menghadapi cuaca musim panas. Maka dalam fashion, dalam baju, perlengkapan busana, itu diciptakanlah desain untuk musim panas. Yang memecahkan masalah hawa lingkungan di musim panas terhadap busana. Nah, di situ terjadi keseimbangan antara estetika, ya, keindahan, dan fungsi. Jadi, desain sebagai problem solving untuk memecahkan masalah, itu sebenarnya di dalamnya terjadi keseimbangan antara fungsi, aspek fungsi, dan aspek estetis. Baju tadi tidak hanya berfungsi untuk melindungi dinginnya, ya, suhu lingkungan pada saat musim dingin, tapi tetap enak dipandang mata, tetap membuat perasaan penggunanya baju tadi merasa nyaman, bahkan merasa bangga. Bahkan dia bisa menjadi penanda status. Ya, wah, baju yang bermerek nah, tentu berbeda dengan baju yang tidak bermerek. Ini kadangkala merek tadi meningkatkan status sosial masyarakat penggunanya, konsumen penggunanya. Jadi di situ. Jadi pengertiannya tidak hanya karya ya. Tadi yang disebutkan kan hanya sebuah karya atau sebuah proses. Tapi ini adalah desain as problem solving. Ya, pemecah masalah. Desain sebagai pemecah masalah. Jadi kalian ketika berpikir, apa itu desain? Oh, desain adalah tidak hanya kita berbicara tentang karya. Atau tadi dikatakan desain adalah modern art, seni modern. Nah, ya. Tapi ternyata tidak hanya proses desain, sebagai sebuah proses bahwa kita menciptakan, melakukan suatu tahapan-tahapan untuk menciptakan dari ide tadi kan dimulai tadi disebutkan untuk menuangkan gagasan dari ide, ya ide-ide sampai menjadi konsep dituangkan dalam karya ya, untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ini ada proses. Nanti kita juga akan membahas tentang proses desain. Nah, di sini juga desain sebagai pemecah masalah. Problem solving. Di mana apa desain sebagai pemecah masalah? Di dalamnya itu terjadi keseimbangan antara fungsi dan estetika. Jadi desain tersebut memecahkan masalah-masalah kegunaan, kepentingan fungsional juga. Ya. Desain rumah juga demikian kan. Kemarin waktu arsitektur kan kalian merancang desain untuk urban, masyarakat urban, masyarakat yang tinggal di perkotaan. Lahannya sempit, tapi bagaimana kelihatan luas. Nah, ini contoh dalam arsitektur desain. Ini aspek fungsinya diperhatikan di dalam desain. Tapi aspek estetis, aspek keindahannya juga dipikirkan, tidak dibuat juga, dirancangkan juga. Ya. Nah, kalau sebagai proses, ya tadi dikatakan kan, satu sebagai bentuk, ya sebagai bentuk karya seni, ya, wujud karya seni, seni modern ini ya, itu dikenalnya. Kemudian yang kedua itu sebagai proses. Sebagai proses ini apa? Sebagai tindakan kreatif. Ya. Desain adalah dianggap sebagai sebuah tindakan kreatif. Sebuah proses. Di sana ada proses, ada aktivitas, ada tahapan-tahapan. Bagaimana mewujudkan ide-ide kreatif
ya, itu menjadi suatu karya yang bisa memenuhi kebutuhan manusia. Nah, proses dari ide sampai tadi dipakai, digunakan, ya, itu sebuah proses. Ada tindakan-tindakan kreatif, berpikir kreatif, ya. Jadi nanti kalian juga akan mempelajari di dalam ini creative thinking, berpikir kreatif. Bagaimana berpikir kreatif? Nah, nanti kita juga akan pelajari. Nah, ide-ide desain bagaimana. Tahapan prosesnya juga akan dipelajari. Proses mendesain itu ada tahapan-tahapannya. Ada tindakan-tindakannya juga. Nanti kita juga akan pelajari. Ya. Nah, tapi juga desain tadi sebagai problem solving tadi sudah Pak dijelaskan 3 ya. Kemudian yang keempat apa? Desain sebagai profesi. Jadi ternyata berkembang ilmu itu di dalam terapannya menjadi profesi. Nah, kalian kan mempelajari ilmu desain ini tidak hanya sebagai pengetahuan saja, tapi menjadi vokasi. Ya, bahwa ilmu ini akan diterapkan di dalam kehidupan untuk mewujudkan profesi-profesi tertentu, bidang-bidang pekerjaan tertentu. Sehingga di situ profesi-profesi tertentu yang terkait dengan desain tadi akan membutuhkan ilmu-ilmu desain yang terkait. Desain interior, ilmunya tentu akan berbeda ya dengan desain komunikasi visual, walaupun ada beberapa irisan karena sama-sama ilmu tentang desain. Tapi nanti detailnya, spesifikasinya lah, itu akan berbeda. Maka di situ akan diramu ilmu-ilmu apa yang terkait, yang akan digunakan di dalam profesi desain tadi. Jadi, maka orangnya disebut sebagai desainer. Nah, tentu terkait dengan profesi. Nah, di sini nanti desain terkait profesi ini termasuk etika profesinya ada. Ya. Nah, bagaimana peluang bahkan terkait dengan vokasi ini juga akan tercipta profesi yang terkait tidak hanya pekerjaan seorang pegawai, tapi juga entrepreneur juga terkait dengan bisnis di dalam desain juga. Ya. Nah, bagaimana bisnis desain? Nah, tentu nanti juga akan kita diskusikan. Ya. Desain sebagai profesi. Yang keempat, ya. Nah, karena dia merupakan desain sebagai profesi tadi, kalau dia berkembang ilmu ini dan menjadi sebuah bidang pekerjaan tertentu ataupun bisnis tertentu, maka dia akan berkembang desain ini sebagai industri. Ada industri desain. Ya, jadi di dalam pikiran kita, kalau kita bicara tentang desain, tidak hanya berpikir karya, tidak ada berpikir proses saja, kita akan berpikir desain sebagai problem solving, kita akan berpikir desain sebagai profesi, juga bahkan berkembang lagi menjadi desain sebagai industri. Ya. Nah, karena di dalam desain tadi akan berkembang ya, industri-industri yang terkait dengan desain. Misalnya, fashion design, itu daya dukungnya adalah tentu industri tekstil. Ya, industri tekstil, ya, industri garment, ya, itu adalah ternyata berpengaruh. Sampai semua industri akan berpengaruh. Misalnya pesawat terbang. Pesawat terbang itu tidak hanya aspek teknis, teknis ilmu tentang pesawat. Coba kalian, kalau yang nampak dari kalian, nah sekarang supaya interaktif ya, ditanya lagi. Desain sebagai industri tadi, misalnya dicontohkan dalam industri pesawat terbang, ya, bagaimana pengaruh desain ini di dalam industri pesawat terbang? Nah, semuanya jawab, ya. Nanti kalau yang sudah dijawab yang satu, coba cari pengaruh yang lainnya.
seberapa luas pengaruh desain terhadap industri pesawat terbang? Yang kalian bisa lihat. Kita mulai dari yang belum. Krisnawan, silakan Krisnawan. Halo Krisnawan. Halo, Pak. Ya. Seberapa luas pengaruh videonya kamu hidupkan? Waktu jawab, karena mukamu diperlihatkan ini. Ya. Mana Krisnawan? Baik. Bentar, Pak. Ya. Videonya dihidupkan Krisnawan? Iya, Pak. Silahkan dijawab. Seberapa luas pertanyaannya? Tadi desain sebagai industri, pengaruh desain di dalam industri pesawat terbang, contohnya. Nah, apa yang kamu lihat? Apa yang kamu pikirkan pengaruh desain terhadap industri pesawat terbang? Di mana pengaruhnya? Ya, mungkin Banyak kualitasnya, sekali. Pak. Kualitas Kualitas apa? servisnya, apanya itu kan biasa dilihat juga dari desainnya. Contohnya. Mungkin Contohnya. keunggulan dari Ya, contohnya. Berikan contohnya. Konkret. Ya, mempengaruhi keunggulannya. Mungkin desain tempatnya di pesawat. Desain tempatnya. Tempat apa? Ya, desain pesawatnya gitu, Pak. Kan Nah, bisa pesawat itu kan macam-macam. Komponennya, bahkan komponennya kan macam-macam. Nah, di situ pengaruhnya di mana? Pak Habibie kalau secara teknis memberikan tambahan sayap di sayap lengkung di sebelah kanan. Itu kan ilmunya dari Pak Habibie itu. Jadi sayapnya itu dibikin tambahan ke atas. Nah, itu teknis. Tapi kalau yang desain di mana? kalau desain ya mungkin di gimana logonya mungkin, Pak. Logonya, identitasnya ternyata. Nah, pesawatnya putih tok, dicat putih tok, enggak ada yang kenal, ya kan? Ternyata catnya Wings Lions Garuda itu logonya beda-beda, warnanya beda-beda, dan itu dibikin indah, sangat indah, ya kan? Sehingga pesawat itu akan dilihat orang juga mengenal. Ini menunjukkan branding, ya, identitas juga. Oh, itu pesawatnya Lion. Karena jenisnya sama, tapi orang bisa mengenali. Itu punyanya Lion, itu punyanya Garuda, itu punyanya Merpati. Di situ. Oke, yang lain. Coba. Krisnawan sudah menunjukkan dari aspek brandingnya, logonya. Nah, ini. Yang lain, silakan. Oh, nek carry-carry kok ketekan ide. Ya, silakan. Sekarang tidak baik ditunjuk. Nanti semuanya harus jawab. Siapa dulu? Saya, Pak. Ya, Rizky, silakan ditunjukkan. Baik. Tentang desain pesawatnya, Pak, kan pesawat kan macam-macam, ada pesawat amfibi, ada pesawat penumpang, ada pesawat kargo. Nah, itu kan didesain macam-macam untuk kegunaan barang, kegunaan pengangkut orang. Untuk pesawat komersial juga ada, pesawat jet pribadi kan desainnya macam-macam tergantung fungsi dan kegunaannya. Ya, itu mungkin masuk ke desain model untuk masing-masing pesawat terbang berdasarkan fungsinya ya, Pak. Itu dari saya sih tentang desain dalam industri pesawat terbang. Fungsi, ya. Iya. Di rancangan fungsinya mempengaruhi desainnya. Nah, oke. Iya, Pak. Jadi pesawat tadi, bahkan ini N219 yang akan dibuat pesawatnya Pak Habibie ini akan dibuat versi amfibi. Nah, itu berarti kan tidak ada rodanya, mungkin ada diganti dengan perahu yang bisa mendarat di air. Nah, itu kan desainnya beda. Jadi arts follow function. Jadi estetikanya juga dirancang untuk memenuhi kebutuhan fungsionalnya. Oke. Silakan yang lain. Banyak sekali ya. Di dalam industri pesawat terbang itu desain mempengaruhi, sangat berpengaruh.
Oke, yang lain, silakan. Siapa? Saya, Pak. Ya, Arni. Arni. Baik, hidupkan kameranya. Ya. Menurut saya desain kabinnya itu berpengaruh, Pak. Ketika Oke. layout interior dan misal visualisasi desainnya itu difokuskan, nanti akan menjadi daya tarik tersendiri. Baik, interior Kabin. desain pesawat. Nah, ini menyatakan desain kabinnya. Ya. Dari tempat raknya, dari furniturnya, sampai kereta dorong untuk makanan dirancang khusus. Gitu ya. Kursinya, nah itu ternyata peran desain dan interior ada di situ. Nah, oke, yang lain, silakan. Silakan. Setelah Arni, Suryani ini, karena tadi Bu Suryani belum tak ditunjuk. Ini Suryani, silakan Suryani. Sur. Ya, Suryani. Pertanyaannya apa, Pak? Seberapa luas pengaruh desain dalam industri pesawat Ya, Pak. terbang? Tadi sudah disebutkan, yang terakhir adalah pengaruhnya dalam desain interior. Kalau si Krisnawan tadi komunikasi visual. Rizky ini fungsi pesawat terbang, bentuk fungsi pesawat terbang. Nah, kalau kamu di mana pengaruh desain dalam industri pesawat terbang? Pak, bentar, Pak. Hidupkan Bentar. videonya, Suryani. Videonya dihidupkan Ya, dan Pak, dijawab. sebentar. Saya masih di tempat itu, Pak. Saya masih di tempat sablon sebentar. Gimana? Nggak dengar Pak Edi. Gimana? Videonya dihidupkan. Gimana? Ya, kalau kuliah ya disiapkan termasuk. Hai, silakan. Jawab. Kalau kamu gimana? Kalau menurut saya di apa ya, Pak? Di ke fungsi keamanan. Apa? Di apa itu? Desain keamanan. Contohnya di mana desain keamanan? Itu maksudnya itu kayak apa ya, Pak? Kayak mungkin apa, Pak? Saya bingung mau bicara apa. Jadi desain keamanan ini konkretnya yang mana? Bisa jadi, tapi yang kamu Mungkin kayak itu, Pak, misalnya audio visualnya buat dari pramugari ke penumpang, atau mungkin beltnya itu, terus apa lagi ya? Ya, jadi banyak hal-hal yang berkait dengan keamanan, perancangan untuk produk-produk keamanan pesawat terbang. Contohnya itu kalau situasi darurat kan orang harus turun, nah anjlok bisa patah kakinya, lalu dirancangkan sebuah perosotan. Tadi disebutkan seat belt, ya, sabuk pengamannya, bahkan pelampungnya yang bisa dilipat di bawah kursi, kemudian nanti bisa dipakai untuk kalau mendarat di lautan. Safety design, ya, produk-produk. Ya. Nah, oke. Umi, silakan Umi. Tinggal Umi, kemudian Dewi ya. Yang mana sih Umi? Oh ya, Umi. Silakan Umi.
Kalau menurut saya mungkin Videonya, di bagian videonya eksteriornya, Pak. direkam. Oh iya. Apa, Umi? Ya. Kalau menurut saya pada salah satunya pada bagian eksteriornya, Pak. Kayak contohnya di pesawat batik air itu kan ada elemen dekoratif seninya seperti batiknya itu memberikan ciri khas tersendiri pada pesawat. Ya, ini lebih kalau Krisnawan tadi branding, logo. Ya, kalau si Umi ini adalah ornamental design ornamen. Ya, ragam hiasnya. Ya, ini. Ya. Jadi untuk pesawat bahkan tematik kadang-kala ya, tematik. Untuk pesawat olimpiade itu ada tematiknya. Nah, dicat ulang lagi bahkan ditambahi unsur-unsur. Bahkan tidak hanya pesawat ya, itu elep saja kan juga begitu. Kalian lihat catnya elep yang itu kan yang penuh dengan nuansa warna-warni. Dewi, silakan Dewi. Masih banyak industri yang terkait dengan desain yang terkait dengan industri pesawat terbang. Kalau Dewi bagaimana, Dewi? Silakan. Suaranya. Suara. Silakan. Oke. Lebih ke desain jalur pesawatnya, Pak. Hah? Lebih ke jalur rutenya. Rute pesawat. Nanti saya itu kan ada jalur khusus buat take off sama naik itu loh, Pak. Landing, take off. Ya, nanti sama di bawah jurang kan nggak mungkin langsung lurus. Ya. Ada penghalang. Terus nanti kalau ada tepi pantai, itu pasti ada penghalangnya juga gitu loh, Pak. Ya. Jadi ini rambu-rambu. Nah, desain rambu-rambu. Banyak sekali kan rambu-rambu dalam pesawat terbang. Nah. Baik ya. Sudah semua ini ya? Baik. Nah, sekarang coba tugasnya. Tugasnya saja yang terkait. Tapi pengaruh desain dalam dunia industri. Ya. Tadi Pak dicontohkan ini dalam industri pesawat terbang. Ya. Coba kamu ulas tadi yang kamu sebutkan tadi, buatlah sebuah artikel dalam PowerPoint. Penjelasan dalam PowerPoint. Detailnya. Ada yang desain rambu-rambu, fashion, baju pramugari kan juga desain itu. Baju pramugari, tadi ornamental design. Berikanlah penjelasan dalam sebuah PowerPoint, pengaruh desain dalam dunia industri, ya. Itu. Lalu ulas karyanya, mungkin tekniknya, contoh-contoh desainnya. Nah, kamu bisa download dari internet kan? Misalnya tadi Krisnawan bahas tentang branding. Nah, berarti kan logo-logo pesawat itu tadi di mana?